guys, kembali lagi bersama aku Putri Safira di podcast Niat Bisnis. Episode pertama kemarin kita telah banyak ngobrol terkait beberapa langkah-langkah yang tepat untuk memulai bisnis. Untuk teman-teman yang belum sempat mendengarkan podcast pertamaku, kalian bisa cari di podcast Niat Bisnis episode 1. Nah, pada episode kedua ini, topik yang akan aku bawakan adalah masalah-masalah apa yang sering terjadi dalam berbisnis dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam masalah yang pertama, yaitu kurangnya modal usaha. Masalah dalam bisnis yang paling dasar adalah kurangnya modal usaha. Contohnya, saat bisnis mendapatkan permintaan produk lebih banyak, namun teman-teman memiliki masalah dalam produksi karena kurangnya modal. Hal ini mengakibatkan usaha menjadi stagnan di titik yang sama dan terhambat. Mungkin teman-teman akan berpikir untuk meminjam dana di bank. Namun saat ini, bank mengajukan beberapa persyaratan yang cukup rumit dan mengajukan bunga bank yang cukup besar. Maka dari itu, cara mengatasi masalah ini adalah dengan mencari informasi seputar equity crowdfunding. Sistem ini digunakan oleh lembaga pendanaan yang fokus untuk membantu pengembangan usaha seperti bisnis teman-teman, baik bisnis startup maupun UMKM. Melalui sistem ini, teman-teman akan menemukan pihak yang berminat untuk mendanai usaha teman-teman, seperti gandengtangan.com, indiegogo.com, kolase.com, dan lain sebagainya. Masalah yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengembangkan usaha. Nah, contoh permasalahan bisnis seperti saat seseorang baru terjun ke dalam dunia bisnis, maka seorang tersebut kemungkinan besar masih belum banyak mengetahui tentang bagaimana cara mengembangkan usahanya. Alhasil, mereka hanya akan terfokus dalam proses produksi tanpa berusaha meningkatkan level bisnis. Solusi yang perlu diketahui jika teman-teman mengalami masalah seperti ini adalah dengan memperbanyak membaca dan up-to-date tentang perkembangan strategi bisnis terbaru. Jika membaca saja tidak cukup, teman-teman bisa hadir dalam acara-acara seminar atau workshop bisnis dan manajemen untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman. Teman-teman juga dapat menambah banyak teman dengan bergabung dengan komunitas bisnis. Dari komunitas ini, teman-teman bisa menerima ilmu dari sesama rekan komunitas dan memperbanyak relasi bisnis. Masalah yang ketiga yaitu kurangnya inovasi produk. Dalam suatu bisnis, tentunya ada kompetitor yang memiliki bisnis yang serupa dengan bisnis yang dikembangkan oleh teman-teman. Jika teman-teman ingin posisi tidak tersaingi, teman-teman harus mengembangkan produk dengan melakukan inovasi-inovasi yang baru agar tidak kalah saing. Jika tidak melakukan inovasi, kemungkinan kompetitor akan mengambil pasar semakin besar. Untuk meningkatkan daya saing produk dalam hal inovasi, teman-teman bisa meningkatkan kualitas bahan, finishing produk, dan juga kemasan. Atau juga bisa menciptakan produk baru yang masih berada dalam satu kategori yang sama dengan produk yang teman-teman kembangkan sebelumnya. Nah, masalah ini akan teratasi dengan cepat jika teman-teman itu mau membuka diri dan belajar mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang memberi pelatihan khusus pada bisnis. Masalah yang keempat yaitu tidak memaksimalkan penggunaan teknologi atau online marketing. Sebagai pelaku bisnis, tentunya teman-teman harus mengetahui bagaimana sih cara memaksimalkan penggunaan teknologi untuk bisnis. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi melalui online marketing. Selain bisnis menjadi kurang up-to-date, bisnis juga bisa hanya berjalan di tempat. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan ini?
Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah teman-teman dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, seperti menggunakan smartphone untuk melakukan online marketing. Gunakan media sosial atau marketplace sebagai salah satu media marketing. Sebagai permulaan, pilihlah salah satu yang dirasa cocok sebagai media yang tepat bagi pemasaran produk teman-teman dan fokuslah terlebih dahulu. Masalah yang kelima yaitu tidak adanya branding atas produk yang diproduksi teman-teman. Saat memutuskan memulai bisnis, branding itu adalah salah satu hal yang terpenting untuk dilakukan. Tidak adanya branding dari produk yang diproduksi akan membuat produk kurang ada nilainya di mata pelanggan. Tidak ada identifikasi dari diferensiasi sebuah produk yang unik dan berbeda dari yang lain. Padahal, branding identity pada produk sangat penting demi meningkatkan harga dan ciri khas yang tak dimiliki oleh produk lain. Contohnya, seperti teman-teman yang tidak memberikan nama pada produk teman-teman, maka kemungkinan konsumen akan melupakan produk dengan cepat. Nah, sebelum melakukan branding ini, teman-teman bisa menganalisis produk yang teman-teman produksi dengan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Trends. Dari hasil analisa, coba teman-teman cari dan temukan hal yang paling menonjol dan yang paling membedakan produk teman-teman dengan produk yang lain. Setelah menemukan branding yang cocok, nah teman-teman bisa nih menggunakan keunggulan yang paling menonjol dari produk untuk dijadikan ajang promosi. Nah, oke teman-teman, sekiranya cukup bagiku untuk menyampaikan materi dalam podcast kali ini. Nah, jangan lupa untuk terus ikuti podcastku dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.